Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Maya Putri Kamelia dari MPI 2C akan mempresentasikan tugas Pancasila. Yang pertama, hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Pengertian ideologi. Istilah ideologi merujuk pada seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip yang membentuk pandangan dunia seseorang atau kelompok tentang politik, sosial, dan ekonomi. Jenis-jenis ideologi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, liberalisme, menganjurkan kebebasan individu dalam hal ekonomi, politik, dan sosial dengan penekanan pada hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Yang kedua, konservatisme, menekankan pelestarian nilai-nilai tradisional, otoritas, dan lembaga-lembaga sosial yang mapan, seringkali dalam konteks agama atau budaya. Yang ketiga, sosialisme, memperjuangkan kepemilikan bersama atas sumber daya dan redistribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial. Yang keempat, komunisme, mengadvokasi kepemilikan bersama atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial dengan tujuan akhir terciptanya masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas. Yang kelima, konservatisme sosial, menggabungkan elemen-elemen konservatif dalam hal nilai dan moralitas dengan dukungan terhadap intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan. Yang keenam, anarkisme, menentang segala bentuk otoritas pemerintah dan hierarki sosial dengan impian akan masyarakat tanpa pemerintah yang terpusat. Yang ketujuh, feminisme, memperjuangkan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang kedelapan, ekstremisme, menekankan pada ideologi yang radikal dan seringkali menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik mereka. Dan yang kedua, peranan ideologi bagi suatu negara. Ideologi memainkan peran penting dalam membentuk identitas, arah, dan kebijakan suatu negara. Peranan ideologi bagi suatu negara meliputi, yang pertama, pandangan dunia. Ideologi memberikan kerangka pekerja bersama bagi warga negara untuk memahami dan memperjuangkan tujuan bersama dalam politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, pemimpin dan kebijakan. Ideologi mempengaruhi keputusan pemimpin dan pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, legitimasi pemerintah. Ideologi memberikan dasar legitimasi untuk pemerintah dengan memberikan alasan moral atau filosofis mengenai mengapa pemerintah memiliki kekuasaan dan otoritas. Dan yang keempat, orientasi luar. Ideologi juga mempengaruhi hubungan internasional dan diplomasi suatu negara dengan negara lain, karena ideologi dapat menjadi faktor dalam memacu kebijakan luar negeri dan interaksi antar negara. Dan yang kelima, kohesi sosial. Ideologi dapat memainkan peran dalam memelihara kohesi sosial dan memengaruhi konflik internal dengan memberikan warga negara pemahaman bersama tentang nilai-nilai, tujuan, dan identitas nasional. Dan yang ketiga, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki urgensi yang penting sebagai dasar negara karena, yang pertama, persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi titik persatuan bagi beragam etnis, budaya, dan agama di Indonesia. Jadi memainkan peran penting dalam memelihara kesatuan nasional dan menghindari konflik antar kepentingan yang berpotensi merusak stabilitas bangsa. Dan yang kedua, kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi kepemimpinan dan pemerintahan yang adil, demokrasi, dan bertanggung jawab. Hal ini membantu mendorong tindakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Prinsip Pancasila seperti keadilan sosial memberikan landasan bagi upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Dan yang keempat, pertahanan terhadap ekstremisme dan radikalisme.
Pancasila menawarkan alternatif yang kuat terhadap ideologi ekstremisme dan radikalisme dengan menekankan pada toleransi, keberagaman, dan hak antar agama dan budaya. Dan yang kelima, kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Pancasila mencakup prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan pijakan bagi pemahaman negara yang berdaulat dan mandiri serta mengarahkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keenam, kontinuitas dan identitas nasional. Pancasila merupakan simbol kontinuitas dalam sejarah Indonesia dan menjadi bagian integral dari identitas nasional, memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh pendahulu terus dijunjung tinggi dan dalam pembangunan masa depan negara. Dan yang terakhir, keempat, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Perbedaan yang pertama, Pancasila dengan liberalisme. Pancasila menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara liberalisme menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Perbedaan yang kedua yaitu Pancasila dengan komunisme. Pancasila mengakui hak atas kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Sementara komunisme menolak kepemilikan pribadi dan menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya.